Ketika orang mendengar tentang kekaisaran Romawi, yang terbayang biasanya adalah kejayaan, pasukan legendaris, bangunan megah, hukum yang maju, dan kekuasaan yang membentang hampir separuh dunia. Namun di balik kemegahan itu, ada sisi gelap yang jauh lebih mengerikan, sisi yang dibangun dari darah, ketakutan, dan penderitaan manusia. Roma tidak menjadi besar hanya karena kecerdasan atau strategi. Roma menjadi besar karena mereka menguasai satu hal dengan sempurna, membuat musuh takut bahkan sebelum perang dimulai. Setiap wilayah yang menolak tunduk akan menerima hukuman yang brutal. Desa-desa dibakar habis, ladang dihancurkan, penduduk dibantai atau dijadikan budak. Tidak ada belas kasihan, tidak ada ruang untuk ampun. Bagi Romawi, kekejaman adalah alat politik. Dan bila satu kota berani memberontak, Roma akan memastikan kota lain menyaksikan akibatnya. Ribuan tahanan disalibkan di sepanjang jalan raya, bukan hanya untuk membunuh mereka, tetapi untuk mengirim pesan. Lawan kami, dan nasib kalian akan lebih buruk dari kematian. Itu baru di luar tembok kota. Di dalam pusat peradaban Romawi, kebrutalan justru berubah menjadi hiburan. Bayangkan sebuah stadion raksasa dipenuhi puluhan ribu penonton yang berteriak histeris. Bukan untuk menyaksikan pertandingan olahraga, tetapi untuk melihat manusia saling membunuh. Di Kolosium, kematian dipertontonkan seperti pertunjukan megah. Gladiator dipaksa bertarung sampai mati demi sorak-sorai penonton. Tawanan perang dilempar ke arena melawan singa lapar. Kadang para tahanan bahkan dieksekusi di depan umum hanya untuk menghibur massa. Dan yang paling mengerikan, semakin sadis pertunjukannya, semakin besar kegembiraan rakyat. Darah bukan tragedi, darah adalah hiburan. Jeritan kesakitan bukan sesuatu yang menyedihkan, jeritan adalah bagian dari pesta. Sebuah peradaban besar menjadikan penderitaan manusia sebagai tontonan. Inilah rahasia paling kejam dari Romawi. Kekerasan bukan sekadar alat perang, melainkan bagian dari budaya. Anak-anak tumbuh menyaksikan pembantaian. Rakyat bersorak untuk kematian. Para pemimpin menggunakan kekerasan untuk menjaga popularitas. Kekaisaran ini tidak hanya menaklukkan wilayah, mereka menormalisasi kebrutalan. Dan ketika kekejaman menjadi hal biasa, batas antara peradaban dan kebiadaban mulai lenyap. Roma terlihat kuat dari luar, tetapi dari dalam fondasinya mulai membusuk. Para pejabat menjadi korup. Kaisar-kaisar haus kekuasaan saling membunuh. Kekayaan hanya dinikmati segelintir elite, sementara rakyat kecil hidup dalam tekanan. Militer yang dulu disiplin berubah menjadi alat politik. Semua sistem yang dulu membuat Roma kuat, perlahan berubah menjadi racun. Ketakutan yang mereka gunakan untuk menguasai dunia mulai berbalik menghantam mereka sendiri. Kekerasan yang dulu dipakai untuk mengendalikan musuh kini meracuni masyarakatnya. Keserakahan menghancurkan pemerintahan, korupsi melemahkan militer, dan budaya brutal menggerogoti moral kekaisaran. Romawi tampak tak terkalahkan, namun sebenarnya mereka sedang runtuh dari dalam. Dan disinilah ironi terbesar itu terjadi. Kekaisaran yang menaklukkan begitu banyak bangsa ternyata tidak dihancurkan oleh musuh terbesarnya. Bukan oleh barbar, bukan oleh invasi, bukan oleh perang besar. Musuh terbesar Romawi adalah dirinya sendiri. Segala teror yang mereka gunakan untuk membangun kejayaan justru menjadi racun yang menghancurkan fondasi kekaisaran. Mereka membangun kerajaan dengan darah. Mereka menjaga kekuasaan dengan ketakutan. Mereka menghibur rakyat dengan kematian. Dan akhirnya, mereka dihancurkan oleh kekejaman yang mereka ciptakan sendiri. Itulah rahasia paling kejam dari kekaisaran Romawi. Roma tidak runtuh karena diserang dari luar.
Roma runtuh karena kebusukan di dalam dirinya sendiri.